Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yeni Putri Rahmawati. Saya dari program studi akuntansi kelas A sore. Saya akan berpresentasi proposal saya dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Teknologi Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Perusahaan. Untuk motivasi penelitiannya yaitu ada dua, yaitu yang pertama, perusahaan akan terbantu dengan adanya teknologi sistem informasi akuntansi. Informasi yang dihasilkan itu menjadi lebih akurat dan reliable atau dapat diandalkan. Yang kedua, teknologi sistem informasi akuntansi inilah yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang dimaksud itu keputusan ekonomi yang digunakan dalam menentukan pilihan dalam memutuskan tindakan apa yang akan diambil nantinya. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada dua. Yang pertama, apakah teknologi sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Kemudian, apakah kualitas informasi akuntansi itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Penelitian ini mereplika 3 penelitian, yaitu yang pertama penelitian YASA 2016 yang menguji pengaruh GCG, kualitas informasi dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua penelitian Rosanti 2017 yang menguji pengaruh teknologi sistem informasi akuntansi, kualitas sistem informasi dan kepuasan pengguna terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng. Yang ketiga penelitian Mahardinata 2016 yang menguji pengaruh penggunaan teknologi informasi, efektivitas sistem informasi akuntansi, kepercayaan atas sistem informasi akuntansi, dan kesesuaian tugas terhadap kinerja perusahaan pada lembaga pengkreditan desa di Kecamatan Buleleng. Jadi, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya itu menggunakan variabel independen teknologi sistem informasi akuntansi sebagai X1 dan kualitas informasi akuntansi sebagai X2, sedangkan variabel dependennya menggunakan kinerja perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Perbedaan lainnya yaitu populasi pada penelitian sebelumnya, populasi pada suatu instansi pemerintahan, sedangkan dalam penelitian ini populasi pada perusahaan. Untuk teori yang melandasi, yang pertama yaitu pengertian kinerja, kedua pengertian perusahaan, ketiga pengertian kinerja perusahaan, keempat penelitian teknologi, kelima pengertian sistem, keenam pengertian informasi, ketujuh pengertian sistem informasi, kedelapan pengertian sistem informasi akuntansi, dan kesembilan pengertian kualitas informasi. Selanjutnya hipotesis. Untuk hipotesisnya itu dalam penelitian Rosanti dan kawan-kawan 2017 menunjukkan bahwa teknologi sistem informasi akuntansi itu berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja organisasi. Dan dengan adanya teknologi sistem informasi akuntansi mampu menghasilkan informasi yang berkualitas untuk mendukung kinerja perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis 1 itu teknologi sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Untuk yang kedua, YASA dan kawan-kawan 2016 melakukan penelitian bahwa kualitas informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dan untuk menurut utama 2019, sistem informasi akuntansi dikatakan efektif bila memenuhi persyaratan, yakni informasi yang dihasilkan harus berkualitas dan harus berkaitan dengan output sistem informasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis yang kedua yaitu kualitas informasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Untuk metode penelitian,
Yang pendekatan penelitiannya itu dalam penelitian ini digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Untuk jenis datanya sendiri itu data subjek, yaitu data yang langsung berasal dari keterangan narasumber. Untuk sumber datanya itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tuh data primer. Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai semua variabel dalam penelitian ini, sumber data primer itu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Dan untuk teknik pengambilan datanya sendiri, itu menggunakan survei dengan media kuesioner. Jadi kuesioner tersebut itu disebarkan langsung kepada responden. Untuk penyebaran kuesioner ini merupakan salah satu cara yang efektif dan efisien. Metode penelitian dalam populasinya sendiri tuh semua manajer per departemen dan staf financial accounting. Untuk sampelnya sendiri menggunakan purpose sampling, yaitu menentukan sampel dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, metode penelitian lanjutan untuk pengukuran variabelnya sendiri. Jadi ada variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain, baik itu secara positif maupun negatif. Jadi variabel bebas dalam penelitian ini tuh teknologi sistem informasi akuntansi itu X1 dan kualitas informasi akuntansi itu X2. Sedangkan variabel terikatnya sendiri tuh merupakan variabel menjadi perhatian utama bagi peneliti. Itu menurut Dita dan Putra 2016. Jadi untuk variabel terikat pada penelitian ini tuh adalah kinerja perusahaan. Itu Y. Lah untuk teknik analisis datanya sendiri menggunakan analisis regresi linear berganda. Menurut Suratini et al. 2015, analisis linear berganda itu digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis regresi linear berganda juga dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis tersebut nantinya akan digunakan untuk menjawab hipotesis. Jadi model persamaan regresi linear berganda yang digunakan itu sebagai berikut ya. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Jadi keterangannya sendiri yaitu kinerja perusahaan, kalau A itu konstanta, B1 itu koefisien regresi dari teknologi sistem informasi akuntansi, sedangkan X1-nya itu teknologi sistem informasi akuntansi, untuk B2-nya itu koefisien regresi dari kualitas informasi akuntansi, untuk X2-nya sendiri kualitas informasi akuntansi, dan E-nya itu sama dengan error. Untuk yang terakhir yaitu data kuesionernya. Bisa dilihat di sini data kuesionernya ini. Ini ada data pribadi yaitu umur, jenis kelamin, terus lama bekerja, pendidikan. Ada petunjuknya juga untuk pengisian kuesionernya itu. Dan ini ada keterangan untuk yang SL itu selalu, untuk yang SR itu sering, untuk KU kadang, untuk J jarang, TP itu tidak pernah. Jadi kuesioner ini tuh digunakan secara optimal untuk menjawab semua pertanyaan dari kuesioner ini. Jadi pertanyaannya tuh ada bermacam-macam, ada kelompoknya yaitu ada pertanyaan umum, penggambaran umum sistem informasi akuntansi di perusahaan itu sendiri, untuk kualitas sistemnya itu gimana, dan untuk kualitas informasinya itu bagaimana. Ini bisa dilihat di sini. Untuk kualitas sistemnya itu ada 12. 12 ada 4. Kalau kualitas informasinya itu sendiri ada 8. Ya, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.